Nah, adik sekalian, doakan dulu orang tua. Sudah itu, mintalah apa yang kita mau. Nah, setelah kita minta, Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh, kalau caleg Pak, begitu mau dipilih, bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Banten. Pilih saya, sama-sama kita orang Jawa. Pilih saya, sama-sama kita orang Sunda. Ada masalahmu, ini nomor HP saya. Telepon saya 24 jam, saya akan bantu. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Nggak mungkin ujuk-ujuk langsung masuk DPR. Rakyat juga yang pilih. Makanya Allah kasih hukuman negara kita ini. Duit banyak, tapi banyak juga pengangguran. Tambang banyak, tapi banyak tenaga kerja kita ke luar negeri, kasihan. Singapura itu Pak, kecil Pak. Beli air minum dari Malaysia, beli pasir dari Indonesia, kecil Pak. Itu Singapura. Tapi rakyatnya tidak mau disogok ketika pemilu. Maka yang jadi pejabat orang baik. Sekarang kita Pak dikasih 300.000, dia pilih meskipun dia tahu itu tidak ada otaknya. Meskipun dia tahu pembohong. Ah, ini aja 300.000. Begitu rapat dia joget. Ten, 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 ten. Nah, Allah janji, kau minta sama saya, pasti saya kasih. Itu janji Allah. Tuan-tuan perlu tahu, kalau Allah mengancam hukuman, belum tentu Allah kau laksanakan. Kata, saya masukkan kau neraka, saya hukum kau. Belum tentu. Ketika Bapak taubat, Allah tunda. Tapi kalau Allah janji, pasti. Minta kau kepada aku, saya kasih, janji. Taubat kau, saya ampuni, janji. Maka ketika berdoa, pasti Allah kabulkan. Cuma cara Allah mengabulkan doa itu ada 4. 4 cara Allah mengabulkan doa kita. 1, Allah kabulkan sesuai yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa umroh. Allah kabulkan, dapat undian. Taufik namanya. Saya mau, Allah juga mau, ketemu, taufik namanya. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya poligami. Amin Pak. Kenapa biar begini takut juga? Apa mau poligami? Istrimu aja pegang remote kau tidak bisa ambil. Ini orang Bugis Pak, beda orang Banten. Orang Bugis tidak ada takut sama istrinya Pak. Tidak ada orang Bugis takut sama istri Bugis Pak. Cuma istri kami lebih berani. Pak, ya Allah, mudah-mudahan anak saya lulus akpol tahun ini. Lulus betul, taufik. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita, tapi dalam bentuk yang lain dan lebih baik. Bu, punya anak 13 tahun, minta dibelikan motor. Ibu belikan enggak? Ibu belikan? Berarti ibu enggak sayang dong. Berarti ibu enggak sayang. Hah? Kenapa ibu enggak belikan? Hah? Bapak-bapak saya tanya, ibu-ibu enggak jelas. Bapak punya anak usia 13 tahun. Minta dibelikan motor. Bapak belikan? Tidak. Kenapa tidak? Hah? Karena kita yakin belum saatnya. Saya tidak belikan kau motor nak, bahaya. Saya belikan kau laptop. Allah kabulkan dalam bentuk yang lebih baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Malah motor terjual. Allah tahu kalau ada mobilnya ibu, suamimu dia pakai selingkuh itu mobil. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anakku terima PNS. Kok tidak dikabulkan? Allah tahu kalau anakmu jadi PNS ada korupsi, dia masuk penjara. Oke, anak pertamamu saya tidak kabulkan, tapi anak keduamu saya kasih dia hafal Quran. Allah ganti dengan yang lebih baik. Kau tengok ini mukanya Dasad. Dulu tamat SMA, saya mau tentara. Dapral lah saya, waktu itu namanya Akabri. Tamat SMA, tes fisik tidak lulus. Kenapa?
ceper. Cukup tinggi. Makanya Pak, sampai sekarang saya sakit hati kalau lihat tentara yang pendek. Kenapa bisa lulus? Oh, teman saya yang ikut sama-sama daftar, dia lulus Pak, polisi sekarang. Pangkatnya AKBP, 2 bunga di sini. Dia reserse di Sulawesi Barat, Polda. Reserse pakai baret merah. Saya Allah takdirkan jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai Bu, semua baret saya ceramai. Jenderal bintang 4 pun saya tunjuk-tunjuk. Andai saja saya jadi tentara sampai itu, mungkin sampai sekarang saya masih hormat-hormat. Sekarang mereka semua yang hormat sama saya. Dan Bapak mungkin lihat beberapa hari yang lalu viral lagi. Saya diundang ke Istana Negara. Tapi saya tidak datang. Kenapa? Karena saya tahu ada tempat acara saya yang menunggu saya sudah janji. Meskipun Istana Negara itu baik, tapi bagi saya menepati janji lebih utama. Tidak gampang Pak diundang Istana Negara Pak. Siapalah saya ini Pak? Ya, Allah kabulkan yang lebih baik. Gagal akabri, saya daftar fakultas kedokteran. 3 kali Pak, saya ikut SMPTN namanya waktu itu. Nggak lulus-lulus. Tes pertama nggak lulus, masuk lagi. Tes kedua nggak lulus, tes lagi ketiga nggak lulus. Andai saja boleh 5 kali saya ikut Pak. Ternyata begitu cara Allah mempersiapkan saya, ada yang lebih baik. Kawan saya lulus Pak, dia sekarang tugas di Kepulauan Aru. Saya telepon, Dok, kau pulang lebaran? Enggak. Kenapa? Mahal tiket Ustadz. Kalau saya pulang satu keluarga, habis tabungan saya 1 tahun hanya untuk beli tiket PP. Dalam hati saya, alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustadz Bu. Tidak pernah saya pusing soal tiket. Kemana-mana gratis. Maka adik-adik sekalian, kalau kau meminta sesuatu dan Allah tidak kasih, sangka baik, berarti ada yang lebih baik. Kamu sudah lamar dia baik-baik, kamu sudah siapkan dia uang mahar, kamu sudah perbaiki dirimu. Begitu 1 bulan lagi sebelum menikah, ternyata dia pergi dengan laki-laki lain. Berarti tahu perempuan itu bukan jodohmu yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Minta sesuatu, Allah tidak kasih, berarti Allah siapkan yang jauh lebih bagus. 3, cara Allah mengabulkan doa. Saya ulang dulu supaya ingat-ingat. 1, Allah kabulkan sesuai yang kita mau, taufik. 2, Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Minta motor, Allah kasih hafal Quran anaknya. Minta mobil, Allah kasih kesehatan. 3, Allah kabulkan tapi tunda. Sedulur-sedulur, tahu Bapak Prabowo? Tahu Bapak Prabowo? Sejak kapan minta menang Pilpres? 2004 kayaknya beliau sudah. 2004 sudah minta menang Pilpres. Tapi Allah kabulkan kapan? 2024. Nabi Zakaria itu doa minta anak sejak usianya 21 tahun. Berapa Pak? 21. Kapan Allah kabulkan? 90 tahun. Maka ketika Allah katakan saya kasih kau, Nabi Zakaria bilang tidak mungkin, saya sudah tua, istri saya sudah tidak mampu melahirkan. 21 minta, 90 tahun baru dikasih. 69 tahun berselisihnya, baru Allah kasih. Nabi Adam minta dipertemukan dengan istrinya. Berapa lama? 200 tahun baru Allah pertemukan di Padang Arafah. Satu di Irak, satu di India. Saling mencari, di Saudi ketemunya. 200 tahun. Itu Nabi Pak. Kita itikaf malam ini mau dikasih besok. Kok kira ada orang dalam? Ya, Allah kasih tapi ditunda. Yang keempat, Allah kabulkan doa kita tapi nanti di akhir. Selesai sholat subuh, Nabi balik sama sahabat. Saudara-saudara sekalian, ada enggak yang mimpi tadi malam? Tidak ya Rasul. Nabi katakan saya semalam mimpi. Ingat, mimpi Rasul itu wahyu, hidayah dan petunjuk. Kalau mimpi suaminya ibu, tidak usah ditafsir. Adik-adik, kalau kamu mimpi tidak usah ditafsir.
Bagaimana petunjuk Nabi? Kalau kau mimpi baik, bangun, ucapkan alhamdulillahirabbil. Kalau jelek, bangun, ucapkan na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu, sambil meludah kecil ke kiri. Kecil. Dan lihat posisi istrimu. Sampai ada di kiri, bertengkar kau tengah malam. Ini ras terkuat di bumi ini, Pak. Bu, mau gampang masuk surga? Mau? Ini kata Nabi, 1 sholat, 2 puasa, aman ini Bu. 3 jaga harga diri, diantaranya tidak pernah keluar kecuali dengan izin suaminya, tidak pernah keluar kecuali dia sudah pakai jilbab, tidak keluar kecuali dengan mahramnya, itu jaga harga diri. Yang keempat, ini agak berat, taat dan patuh sama suami. Bu, itikaf 10 malam terakhir, puasanya sempurna, ngaji 2 kali hatam, tapi kurang ajar sama suami, wassalam. 3 golongan orang yang didoakan oleh Nabi tidak diterima amal ibadah Ramadannya. 1 diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Mau melawan itu? Coba. Nah, hadis saja dia mau lawan, Pak. Inilah efek daripada sinetron. Inilah efek dari film-film Cina. CEO menikah dengan pembantu. Bu, suami saya jahat, bukan dengan membalasnya menghina. Saya tidak suka suami saya, minta ku cerai baik-baik. Ini bertengkar, hamil lagi. Bu, Ibu, kalau orang kaya selain bertengkar, paling tidak dia bahagia dengan hartanya. Sudah rumah miskin, rumah ngontrak-ngontrak, jelek suami, istri bau ketek, bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia, Bu? Saya tidak suka suami saya, pisah baik-baik. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan, menyatupi samakah aku yang dijual hingga sesukamu kau sakiti. Siapa penyanyinya? Betharia Sonata. Apa judulnya? Hati yang Terluka. Lagu anak-anak zaman sekarang, putar ke kiri, putarlah ke kiri. Apa kau dapat? Sekanan-kanan. Apa ndak pusing kau kiri kanan? Tak bolak balik, tak bolak. Bapak-bapak juga kalau istrimu kurang ajar. Saya kalau ditanya istri saya, Ustadz ini jarang terus, tidak pernah di rumah. Dia mulai ngambek, saya peluk sambil saya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati terpaksa. Masih marah juga, Pak. Saya peluk lalu saya menyanyi, insaflah wahai manusia. Berhenti dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bu, mau masuk surga? Hormati suami. Sekarang ini bocor rahasia. Setan tahu bahwa perempuan itu paling gampang masuk surga. Yang penting jaga lisan, taat suami, maka tadahulul jannati bisalam. Masuklah kau ibu dari surga, paling bahagia kau masuk ke dengan penuh keselamatan. Silakan kau pilih pintu yang kamu suka. Setan tahu, maka ibu dihasut, lawan suamimu, sedikit gajinya. Boleh perempuan cari kerja? Boleh. Boleh perempuan cari nafkah? Boleh, tapi perempuan yang punya duit dan pandai cari uang potensi lawan suami. Bu, saya tanya Bu, jawab ya. Misal, ibu gajinya 10 juta per bulan.
suami 2,5 juta. Kira-kira kau masih hargai? Kau tidak kerja saja kau lawan suamimu. Jangan ketawa, saya serius ini. Maka ibu-ibu, ini rahasia, setan tahu. Maka dia hasutnya ibu dengan sakwa sangka, tidak syukur, lawan suami. Perempuan seperti itu sesungguhnya bukanlah perempuan muslimah ideal. Maka saya kasihan lihat perempuan sekarang, gara-gara pengadu medsos, sinetron, YouTube, dia lihat dia lawan suaminya. Demi Allah ibu, kamu tidak akan masuk surga. Kenapa? Ridha Allah ada pada ridha suami. Maka pulang nanti bu, kalau ibu mau itikaf, cepat diterima doa, minta maaf sama suami. Maafkan saya pak, saya hilap selama ini. Bapak juga. Pak, Nabi bilang begini, bukanlah bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Bu, Pak, Nabi itu 11 bininya. Tapi tidak ada satupun bini beliau katakan, saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. Kita cuma 11 istri, Nabi 11, bapak 1, menderita lahir batin pak. Nah sudah, lain kali kita bahas itu. Ya, nah doa. Apalagi yang kita lakukan? Nah saya ulang tadi cerita ya. Masuklah dia, Nabi diperlihatkan masuk dalam surga. Setelah dalam surga, Nabi diperlihatkan ada seorang hamba diberi hadiah oleh Allah. Hadiahnya, ini hadiahmu. Kata hamba ini, ya Allah, banyak betul yang kau berikan. Amalku sedikit, tidak sebanyak ini. Supaya gampang dipaham, amalnya ini orang cuma 5, Allah kasih 5.000. Banyak betul kau berikan saya. Kata Allah, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak kukasih kau waktu hidup di dunia. Karena saya tahu kau tidak mampu memikulnya. Saya kasih kau hari ini. Berarti dari cerita ini sesungguhnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Kalau tidak dikasih di dunia, dikasih nanti di akhirat. Maka Ramadan, terutama akhir Ramadan ini, berdoa, minta kepada Allah. Doalah supaya ideal doa kita datang itikaf di masjid. Apalagi dilakukan 10 malam terakhir ini, taubat. Ustaz, dosaku besar, ampunan Allah jauh lebih banyak. Bahkan dalam hadits qudsi Allah katakan, andai engkau datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Kau datang bertobat dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Berarti bukan dosa yang jadi masalah. Yang jadi masalah, mau tidak kita bertobat. Saya mau bertobat Ustaz, bagaimana caranya? Jawabannya, 1, taubat bilizan, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau dengan kalimat syahdu, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal hatoya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal hatoya. Jadi bapak kalau itikaf datang ke masjid, misalnya datang jam 1, jam 2 baru mulai sholat lain, dari jam 1 ke jam 2 bapak duduk istighfar perbanyak-banyak. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah itu, taubat yang kedua dengan ibadah mahdah. Bagaimana caranya ibadah mahdah? Dengan sholat sunat taubat. Waktunya selesai sholat maghrib, nunggu isya. Berapa rakaat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 6. Boleh 2, boleh, paling baik 6. Bagaimana niatnya? Niat tidak harus diucapkan. Tanpa diucapkan sah. Kalau mau diucapkan, usalli sunnatal taubat rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat salat sunat taubat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak tahu, berdiri saja tegak menghadap kiblat. Tuhan, salat taubat ya, Allahu Akbar. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar.
Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Dengan catatan kalau Bapak bermazhab Syafi'i tidak usah diucapkan, tidak boleh, dalam hati saja. Ya Allah, anggap ini dalam hati, anggap. Karena kalau saya jelaskan dalam hati Bapak tidak ngerti kan? Ya Allah, tadi di kantor saya hilap, saya pegang tangannya sekretarisku, dia pun memegangku, akhirnya kami baku remas. Ya Allah, saya hilap ya Allah, ampuni saya Allah, hilaf saya, yang lebih penting berikan saya kesanggupan, kemampuan tidak mengulangnya. Dan hebatnya Pak, Allah beda dengan makhluk. Bapak datang minta maaf sama saya bilang oke, saya maafkan kamu, tapi jangan lagi kau lewat depanku. Saya maafkan kamu, tapi proses hukum tetap berjalan. Itu bukan maaf namanya. Tapi kalau Allah, Bapak dosa, apa janji Allah dalam Quran? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Karena kita masih mau sholat lail sebentar, maka lebih baik kita cepat lebih awal balik. Kalau Bapak ibu, ibu-ibu masih mau dengar ceramah saya? Mau sampai pagi pun bisa? Silakan nonton YouTube, banyak ibu ada semua ya. Silakan. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terbaik lagi dari yang kemarin. Ibadah-ibadah kita diterima, bukan cuma diterima, tapi mampu memperbaiki akhlak dan kehidupan kita. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, sudah hampir habis Ramadan. Apakah tujuan puasa kita sudah ada dalam diri? Karena tinggal 5 hari lagi. Berarti semestinya 75% tujuan takwa itu sudah ada dalam diri. Pertanyaan buat kita, apakah kita sudah masuk orang-orang bertakwa? Mengaku gampang, tapi yang susah diakui sebagai bertakwa. Saya kasih contoh. Bapak Ibu pasti kenal Pak Prabowo. Prabowo itu rupanya kakek saya dengan kakek beliau masih sepupu. Ngaku. Mulai Bapak kayaknya, dari mana dapat Prabowo dengan das? Tidak mungkin, Bugis. Ya kan? Ngaku. Tapi setelah diklarifikasi ke Pak Prabowo katanya sepupu dengan neneknya Dasat Latif. Siapa Dasat Latif? Namanya saja baru saya dengar. Begitu juga, ngaku bertakwa gampang, klaim. Tapi yang susah diakui oleh Allah sebagai orang bertakwa. Mari kita lihat, apa sesungguhnya takwa. Definisi kehidupan sehari-hari. Umar bin Khattab yang kita kenal sebagai manusia yang sudah dijamin pasti masuk surga, dan dia termasuk golongan Khulafaur Rasyidin, pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini, Pak Ketua, guru ngajinya para sahabat, juru tulis ayatnya Rasulullah, imam tarawehnya Umar bin Khattab, jauh lebih muda daripada Umar bin Khattab. Tapi Umar bertanya, wahai Ubay bin Ka'ab, apa sesungguhnya itu takwa? Karena Ubay ini ahli hikmah, Pak. Lalu Ubay bin Ka'ab menjelaskan, wahai Umar, pernahkah kamu berjalan bersama Rasulullah di jalan yang penuh batu-batu cadas? Kata Umar, sering, apalagi masa perang. Nah, ketika Nabi mendapati jalan batu-batu cadas, apakah Nabi mundur? Menggagalkan perjalanannya, dia tunda? Tidak. Kata Umar bin Khattab, saya melihat Nabi tetap berjalan, tetapi sikapnya sangat kehati-hatian. Dia angkat dia punya jubah, lalu dia berjalan, berhati-hati menghindari batu cadas. Lalu Ubay bin Ka'ab menjelaskan, itulah takwa, kehati-hatian. Maafkan saya, kehati-hatian untuk apa? Sebagai anggota DPD, satu, hati-hati menggunakan jabatan. Bapak tahu, andai saja divisualisasikan itu Pak, tanggung jawab jabatan di akhirat Pak, tidak ada orang mau jadi pejabat Pak. Tidak ada orang, meski dikasih jutaan miliar, tidak mau dia. Kenapa? Contoh sederhana, Umar bin Khattab pernah malam-malam nangis dia. Ditanya sama anaknya, kenapa abah menangis? Bagaimana saya tidak menangis? Bagaimana saya nanti di hadapan Allah, ada onta tadi yang terpleset, jatuh, terpleset karena jalan jelek. Bagaimana saya menjelaskan di hadapan Allah nanti, onta ini jatuh karena tanggung jawab saya tidak mengurus jalan. Tidak usah jalan dulu Pak. Kritik Bapak terhadap MBG. Saya setuju MBG. Tapi perlu ada perbaikan. Kalau Bapak tahu dan diam, tanggung jawab di benda akhirat kelak. Hati-hati menggunakan jabatan. Lihat jabatan Pak, seperti Pak Ketua tadi. Pantas, saya bilang, oh pantas, masih muda, cerdas rupanya ini orang.
Ya, jabatan silih berganti, Pak. Inilah rumah paling mengerikan, Pak. Kenapa? Sudah berapa banyak orang masuk di sini dan sudah berapa tak lempar? Berapa banyak orang, Pak, tadinya hidupnya baik-baik, tenang, berakhir dengan penjara. Gara-gara apa? Jabatan. Ada kawan saya, terpilih anggota DPR RI, saya tanya, berapa uangmu habis? 62 miliar. Itu dia bilang, enggak pakai sogo itu, operasional tim saja itu, Ustaz. Saya bilang, saya punya 62 miliar, saya pakai kawin lagi. Orang Bugis tidak ada takut sama istrinya, Pak. Cuma istrinya lebih berani. Iya, Pak. Saya bilang, adakah? Coba, ada orang jadi bupati habis duitnya ratusan miliar. Lalu berujung ditangkap KPK. Adakah kebodohan yang lebih dari ini? Saya ada duit 65 miliar, Pak. Satu, saya pakai bangun masjid 10 miliar. Sudah masjid paling cantik itu. 10 miliar saya pakai wisata Eropa. Masih ada 40 miliar. 10 miliar saya pakai modal. Tapi 60 miliar, 100 miliar, Bapak dapat anggota DPD, lalu tidak digunakan beramar ma'ruf nahi mungkar, salah dan keliru besar. Dan seorang ketua DPD jauh lebih gampang masuk surga dari ulama. Kenapa bisa? Saya ceramah, Pak, jangan hamar, jangan hamar. Anak-anak kasih kempes ban mobil saya, Pak. Tapi ketua DPD panggil beredar narkoba. Kenapa narkoba banyak beredar itu? Efektif, Pak. Dan anggota ketua DPD jauh lebih mudah masuk surga, lebih cepat daripada ulama. Kenapa, Bang Yoris? Coba. Ketika Allah nanti katakan, ulama Indonesia masuk surga. Masuk, Pak, tapi masih ngantri. Ulama Jawa Timur, ulama Sulawesi Selatan, ulama NU, ulama Muhammadiyah. Nah, banyak, Pak, masih ngantri ribuan ulama. Tapi begitu Allah katakan, ketua DPD RI masuk surga, tidak perlu ngantri, Pak, Bapak sendiri. Kenapa? Satu aja ketua DPD. Maka keliru seorang pejabat kalau dia tidak gunakan jabatannya untuk masuk surga. Yang kedua, hati-hati milih teman, Pak. Hati-hati milih teman. Ketika Bapak berteman dengan pejabat, seorang pejabat pasti banyak temannya, Pak. Pasti. Ada kawan saya, mantan pejabat masuk penjara. Saya pergi tengok, padahal waktu dia pejabat, dia benci sekali saya. Balihoku pun diturunkan. Saya datang lihat, orang pertama datang lihat, nangis dia. Apa dia bilang? Ustadz, tidak ada lagi orang mau datang sama saya. Dulu waktu saya masih menjabat, ngantri orang datang mengantar saya kalau jogging. Sekarang tidak ada lagi yang mau datang, takut juga diperiksa. Saya bilang, Pak, jangankan manusia, kucing aja kalau dia tahu tidak ada ikan di rumah, tidak mau masuk. Apalagi manusia. Itulah sebabnya dari 7 golongan orang yang mendapat perlindungan di padang mahsyar kelak, mendapat perlindungan di padang mahsyar, ruang VVIP, di mana tidak ada lagi perlindungan kecuali datang dari Allah. Satu di antara 7 golongan itu adalah mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bersahabat karena Allah. Bersahabat dengan jabatan pasti luntur. Bersahabat dengan karir pasti luntur. Bersahabat karena kaya pasti luntur. Tapi bersahabat karena Allah, itulah yang abadi. Boleh anggota DPD bersahabat dengan kontraktor, boleh. Tapi mesti kewaspadaan tinggi. Pak pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat. Jadi Pak Ketua kan penghuni surga sama penghuni neraka Pak WhatsApp. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ? Caranya, penghuni neraka kan kreatif Pak Ketua. Dia bilang gampang, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga selesai efektif dan efisien. Sampai di tengah. Penghuni neraka ini, dia lihat dari surga. Kenapa belum mulai proyeknya? Dia teriak, oi bos, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong, ada semua di situ. Yang ada di sini hanya imam, tidak tahu dia hitung-hitung kalkulator, selalu salah perhitungannya, Pak. Bapak, hati-hati. Saya kalau boleh bersaran kepada Bapak, tidak ada salahnya, ada nomor-nomor ulama di dalam handphone Bapak. Ketika Bapak mau mengambil keputusan, selain berkonsultasi dengan penegak hukum, Bapak konsultasi dengan agama. Untuk apa? Menyelamatkan dunia dan akhirat Bapak.
Dan enaknya kalau Bapak berteman dengan ulama, insya Allah tidak macam-macam pikirannya, Pak. Paling pun kalau minta, dia minta apa? Pembeli sound system. Bukan untuk dirinya, Pak. Saya bersahabat sama Pak Ketua, pasti jalan yang baik. Begitu saya datang di sini, saya telepon Pak Ketua. Ya, di mana sholat berjamaah yang bagus di sini? Di mana baik pengajian? Tidak mungkin saya Pak Ketua. Di mana pati pijat yang bagus? Tidak mungkin Ustaz beleng-beleng. Berteman. Dan coba lihat, seperti Pak Ketua tadi katakan, silaturahmi itu, siapa kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Dan tempat ini jadi saksi, bukti. Nah, berbicara tentang teman, Nabi memberikan ilustrasi yang sangat cantik. Kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat hawa panasnya. Ulama lalu menerjemahkan hadis ini dengan contoh yang sederhana. Kulit kambing dianggap hina. Tidak ada yang mau cium, Pak, itu kulit kambing. Tapi ketika dia menjadi pembungkus Al-Quran, kitab suci, kulit kambing yang hina itu dicium ketika diambil Qurannya dan dicium pula ketika selesai dibaca. Kenapa? Karena dia berteman dengan kitab suci. Sebaliknya, kulit kambing ketika bersahabat dengan derom, jadi beduk. Tiap saat dipukul. Salah milih teman. Bapak-bapak, anggota DPD, hati-hati milih teman. Salah milih teman, bisa terjerumus kita kepada kebatilan. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hati-hati mendidik anak. Ada orang saya lihat Pak sukses, di kantor turun mobil, dibukakan pintu mobilnya. Semua orang hormat sama dia. Tapi di rumahnya dimaki-maki sama anaknya yang masih kuliah. Tidak ada arti itu, Pak. Saya mau tanya Bapak Ibu. Ibu-ibu kalau meninggal besok-besok, siapa yang doakan, Bu? Siapa, Bu? Suami. Kawin lagi, Bu. Dia dengarlah suami saya, istri saya ini Pak Ketua. Jadi kalau saya dulu meninggal, kau kawin lagi. Saya peluk dia, saya bilang, kau dengar baik-baik saya, jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ayo Bapak Ibu, siapa doakan? Bapak-bapak nih, anggota DPD semua, yang banyak pemilihnya. Ratusan, puluhan, ratusan juta, ratusan ribu yang pilih Bapak. Iya kan? Di atas 100.000 yang pilih Bapak. Siapa yang doakan Bapak ketika meninggal? Teman, jangan harap Pak. Lihat itu di grup WhatsApp. Lihat di grup WhatsApp, ketika ada teman kita yang meninggal, jangankan baca doa, ketik doa saja malas. Apa dia kirim? Stiker. Al-Fatihah. Dia tidak baca itu, Pak. Siapa yang doakan kita? Anak. Jadi prestasi kita adalah anak. Bapak Ibu yang duduk di DPD RI sekarang, bukan kita yang hebat. Siapa yang hebat? Hasil prestasi Bapak Ibu. Bukan kita. Bapak mau lihat prestasi kita? Lihat anak sekarang. Lihat anak kita, Pak. Sama pacarnya cium tangan, Pak. Panggilannya baru 2 bulan pacaran, panggil papi mami. Begitu jabat tangan sama bapaknya, dia tidak cium itu, dia sliding. Kalau cowoknya, Kak. Bapaknya gini-giniin. Bapak mau lihat masa depan Bapak dikubur? Saya mau tanya. Bapak tidak terpilih DPD, masih ada pilihan? Ada, tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Bapak sebagai pegawai, saya sebagai pegawai tidak disenang wali kota, ada pilihan? Ada, pensiun dini. Saya pergi merantau ke Papua, tidak disenang saya di sana, ada pilihan? Ada, saya balik lagi ke Sulawesi. Menderita di dunia, masih ada pilihan, Pak. Tapi masuk kubur, ada pilihan? Ah, tidak senang ya? Wah, balik dulu. Begitu Bapak balik, keluar, viral satu dunia, Pak. Dan pada saat itu Nabi menginformasikan, ketika kau sudah masuk di kubur, ada transferanmu mengalir terus-menerus. Siapa dia? Ialah anak yang soleh dan soleh. Imam Al-Ghazali mengilustrasikan, suatu ketika dia melihat, mendirikan kepada muridnya, ada orang yang nanjak ke atas, menanjak ke atas pohon. Di bawah ada orang berebut. Ada orang berebut, dia pegang itu mangga disikut. Ada juga sudah digigit disikut. Sementara di bawah pohon agak jauh, ada orang yang duduk santai, tapi dia dapat pohon, dapat buah mangga. Muridnya bertanya, apa maksudnya Imam? Itu yang di atas itu, itulah orang yang masih hidup.
Yang di bawah ini yang berebut, yang disikut-sikut, itulah orang Islam yang meninggal memperebutkan doanya Imam Khatib ketika Jumat. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu doanya yang diperebutkan setiap hari Jumat. Lalu siapa yang duduk-duduk dapat buah otomatis? Itulah orang tua yang meninggal punya anak yang soleh dan soleha, tidak perlu berebut, dia selalu dapat transferan dari anaknya. Perenungan buat kita semua. Selama Ramadan, kalau Bapak masih lihat anak Bapak pergi intikaf 10 malam terakhir, masih Bapak lihat anak pergi taraweh, harapan itu Pak. Tapi kalau dia cuma pergi taraweh keliling, sahur underut, hati-hati Pak. Hati-hati. Bapak buka kamarnya, masih buka Quran malam Jumat, harapan Pak, enggak sia-sia Bapak jadi cari uang tiap bulan. Tapi setiap kita tengok, dia tidak hanya pegang handphone, enggak pernah kita dengar ngaji, enggak pernah kita lihat salat jamaah. Hati-hati. Bagaimana kalau kita sudah dewasa anak, sudah susah dikasih nasihat. Wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Ini tadi yang dikasih hadiah. Tuan-tuan anggota DPD, jangan putus asa kalau anak kita tidak ada yang baik akhlaknya. Cari anak yatim piatu, sekolahkan dia, didik dia. Sama hukumnya di hadapan Allah, anak kandung sendiri walau tidak dilahirkan dari istri. Yo Bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu terbatas.